Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zukri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Setiap data memiliki informasi yang khas. Informasi inilah yang membedakan suatu data dengan data yang lain. Informasi yang dimiliki oleh suatu data antara lain tipe data, variabel, dan nilai. Jadi tipe data adalah suatu jenis data, sedangkan variabel adalah nama suatu data. Nama inilah yang merupakan ciri pembeda utama suatu dengan suatu data lainnya. Sedangkan nilai adalah harga suatu data. Nilai inilah yang nantinya dioperasikan saat program berjalan. Nah, secara umum tipe data dibagi menjadi dua, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Tipe data dasar adalah tipe yang sudah tersedia dalam suatu bahasa pemrograman, misalnya bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan atau real, tetapan atau const, maksudnya konstanta, karakter atau chart, kalimat atau string, logika atau boolean. Sementara untuk tipe bentukan adalah tipe yang dibuat sendiri dengan menggunakan tipe dasar, misalnya larik atau array dan rekaman atau record. Nah, pada gambar tabel di samping ada tipe data, algoritma, dan Java beserta contohnya. Nah, untuk tipe data bilangan bulat, untuk algoritma diberi nama dengan integer. Sementara kalau untuk Java namanya bisa menjadi long, integer, atau short, contohnya -2, 0, dan 2. Sementara bilangan pecahan dalam algoritma dinamakan real, sementara untuk Java dinamakan float atau double. Misalnya di sini adalah -2, 5, ya, 0,24, ya, 12e min 2. Sementara untuk konstanta dalam algoritma diberi nama const, sementara untuk Java biasanya disebut dengan final long, final integer, final short, dan final float. Nah, contohnya di sini adalah pi 3,14 yang biasa kita gunakan untuk mencari rumus lingkaran. Sementara untuk tipe data karakter dalam algoritma dinamakan karakter, sementara pada Java dinamakan chart. Contohnya adalah A kapital, Z kecil, ya, L spasi ataupun enter. Sementara untuk kumpulan karakter bisa berupa kalimat atau kata, di dalam algoritma dinamakan string. Begitu juga dengan Java dinamakan string. Contohnya ayam 12, ya, dan 50. Kemudian logika dalam algoritma dinamakan boolean. Begitu juga dengan di Java dinamakan boolean. Contohnya untuk true dan false atau benar dan salah. Selanjutnya kita bahas tentang variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data input, data output, atau data temporary yang bersifat sementara. Jadi setiap variabel mempresentasikan sebuah tipe data. Mendeklarasikan sebuah variabel berarti kita memberitahukan compiler untuk mengalokasikan sejumlah space di memori pada variabel berdasarkan tipe datanya. Sementara untuk pendeklarasian variabel, sintaksnya yaitu tipe data spasi nama variabel. Contohnya di sini kita dapat melihat, misalnya kita ingin menghitung sebuah luas lingkaran, maka tipe data yang kita gunakan adalah double, ya. Begitu juga dengan untuk menghitung nilai suku bunga, berarti tipe datanya yang kita gunakan adalah double. Sementara integer ini adalah sebuah inisialisasi untuk bilangan integer. Kemudian ada chart untuk jenis kelamin yang nantinya ini bisa jadi berubah teks, ya. Sementara boolean atau status kawin di sini bisa true atau false. Jadi jika beberapa variabel memiliki tipe data yang sama, maka cara pendeklarasiannya adalah tipe data spasi nama variabel 1, variabel 2, ya, dan titik-titik seterusnya hingga variabel n. Jadi setiap variabel harus dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya kita masuk ke tipe data. Tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel.
Berikut ini adalah macam-macam tipe data yang terdapat pada Java. Yang pertama ada chart, yaitu tipe data karakter, contohnya Z. Integer, angka atau bilangan bulat, contohnya 29. Float, bilangan desimal, contohnya 2,1. Double, bilangan desimal juga tapi lebih besar kapasitasnya, contoh 2,1. String, yaitu kumpulan dari karakter yang membentuk teks, contohnya hello world. Boolean, yaitu tipe data yang hanya bernilai true dan false. Sekarang kita masuk pembahasan tentang membuat variabel. Membuat variabel kosong bertipe integer, yaitu integer spasi nama variabel. Sedangkan untuk membuat variabel bertipe integer dan langsung diisi nilai, yaitu integer nama variabel sama dengan 19. Jadi di sini kita mengisikan nilainya, yaitu 19. Kemudian membuat sekumpulan variabel yang tipe datanya sama, misalnya integer a, b, c. Jadi maksudnya di sini adalah nilai a, b, dan d di sini bernilai sama. Lalu di mana penempatannya? Yang pertama di dalam fungsi main. Jadi variabel yang ditulis di dalam fungsi main dan fungsi yang lainnya disebut variabel lokal. Kemudian yang kedua di dalam kelas. Jadi variabel ini disebut variabel kelas atau variabel global. Sekarang kita coba dengan praktek program tipe data dan variabel ini menggunakan aplikasi Java NetBeans. Buatlah program baru bernama biodata. Silahkan tambahkan kelas atau Java kelas baru di paket pertemuan 5. Jadi kita akan membuat nama paket baru, yaitu pertemuan 5 di Java NetBeans. Oke, kita coba close. Langsungkan membuat file baru, new project baru. Di sini kita pilih Java application, lalu kita klik next. Di sini kita akan coba buat nama projectnya, yaitu pertemuan 5. Kemudian kita uncentang create main class, lalu kita klik finish. Kemudian di file pertemuan 5 ini kita coba klik yang di tanda tambah ini ya. Kemudian kita pilih short path, lalu kita pilih new dan kita pilih Java packet. Nah, di sini kita buat paketnya tadi yang diminta soal adalah pertemuan 5. Lalu kita finish. Kemudian pada pertemuan 5 di sini ya, pada short packet pertemuan 5 di sini kita klik kanan lagi, kita pilih new, lalu kita pilih Java class. Lalu di sini kita buat namanya biodata. Lalu kita klik finish. Paket pertemuan 5 kita telah kita buat berikut dengan public class-nya, yaitu biodata. Kemudian kita akan membuat sintak program untuk kelas biodata ini ya. Langkah pertama kita buat di sini public static void main. String. String add. Nah, kita coba di sini buat komentar terlebih dahulu, yaitu kita akan membuat variabel tipe data untuk nama dan alamat.
string. Nama, koma, alamat adalah tipe data yang kita gunakan menggunakan string. Kemudian untuk usia kita menggunakan tipe data integer ya. Ini integer usia. Kemudian untuk tipe data tinggi kita menggunakan tipe datanya adalah double. Setelah itu kita coba membuat isi dari variabel, yaitu di sini kita coba buat komentarnya terlebih dahulu, yaitu untuk mengisi variabel. Kita buat di sini misalnya nama saja ya. Diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian alamat sama dengan kan baru. Oke. Kemudian usia di sini kita tidak perlu menggunakan tanda kutip 2 ya, karena dia bertipe numerik ya. Kemudian tinggi, seratus enam lima. Nah, kemudian kita setelah mengisi tentunya kita harus mencetak variabelnya ya. Oke, kita mencetak variabel. Nah, untuk mencetak kita menggunakan perintah system out print ln nama ya, nama, kemudian inisialisasinya tadi kita gunakan di sini stringnya nama ya, nanti nama akhiri dengan titik koma. Kemudian kita buat lagi sistem setelah nama misalnya alamat ya, alamat oh ya, di sini kita masih kurang titiknya ya. Oke, di sini kemudian untuk usianya ya, sistem ini kita rapikan ya tanpa enak dipandang ya.
kemudian untuk tinggi ya, sistem. Coba kita rapikan lagi ya, dan nanti hasilnya sejajar. Oke, kita coba rapikan terlebih dahulu ya. Oke, ini coba kita hapus saja. Ini kita hapus karena ini juga tidak akan mempengaruhi dari hasil. Sekarang kita coba untuk menjalankannya dengan cara klik kanan ya di biodata ini, lalu kita klik Write File. Hasil dari program kita telah selesai kita buat. Ini Pekanbaru tahun ya, jadi usia Pekanbaru tahun. Jadi sepertinya tidak pas ya kalau usia. Kenapa yang muncul di sini Pekanbaru? Kenapa tidak angka ya? Karena kita di sini minta usia ya. Usia di sini seharusnya kan 40 tahun ya. Seharusnya 40 tahun yang muncul di sini, tapi di sini Pekanbaru tahun. Berarti di sini ada kesalahan dalam penulisan variabel yang kita buat. Nah, di sini kita membuat variabel untuk usia adalah alamat ya. Jadi kalau alamat berarti sintak ini akan memanggil yang alamat ini yang dipanggil, jadi bukan usia. Namun apabila ini kita ganti ke usia, hasilnya tentu akan berbeda. Sekarang kita coba ini ganti dengan usia. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali. Oke, di sini terlihat ya, untuk nama sudah benar ya, nama Zulkifli Hendra, alamat Pekanbaru ya, dan usia telah memenuhi ya 40 tahun ya, yang dimana sebelumnya di sini usia adalah Pekanbaru tahun ya, karena dalam menginisialisasi variabel tidak tepat ya. Dan tinggi 165 cm. Oke, kita coba lanjutkan lagi ke materi kita. Kita akan membahas tentang aturan penulisan variabel. Aturan penulisan variabel. Ada aturan yang harus diikuti dalam penulisan variabel. Di antaranya yaitu, yang pertama, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java atau reserved word seperti if, for, switch, dan lain-lain. Kemudian nama variabel boleh menggunakan huruf angka 0 sampai 9, garis bawah atau underscore, dan simbol dolar. Namun penggunaan garis bawah dan simbol lebih baik dihindari. Nama variabel diawali dengan huruf kapital karena Java menggunakan gaya camel case. Nama variabel harus diawali dengan huruf kecil karena Java menggunakan gaya camel case. Kemudian apabila nama variabel lebih dari 10 kata, maka kata kedua dituliskan dengan diawali huruf besar dan seterusnya. Contoh nama variabel, mana di sini kita dapat melihat variabel di sini adalah huruf V kapital dan nama di sini huruf awalnya adalah N yang hurufnya kecil. Contoh dalam aturan penulisan variabel, program untuk menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran dapat kita hitung dengan rumus Pi kali R pangkat 2.
Jadi sebelum memulai program, sebaiknya kita pahami dulu algoritma dan flowchartnya. Mana untuk algoritma dalam rumus lingkaran ini, yang pertama tentu kita harus mendeklarasikan tipe data, luas, dan pi-nya, yaitu di sini kita menggunakan tipe data double. Tipe data double kita gunakan untuk variabel luas dan pi. Sementara untuk tipe data integer kita gunakan untuk variabel r-nya, yaitu jari-jari. Kemudian kita harus mendeskripsikan alur algoritma tersebut, yaitu inputnya kita gunakan pi sama dengan 3,14 dan r diketahui di sini adalah 18. Nah, untuk prosesnya seperti kita ketahui, rumus dari jari-jari yaitu luas sama dengan pi kali r pangkat 2 atau pi kali r, dan outputnya nanti kita harus mencetak luas dari lingkaran tersebut ya. Nah, untuk flowchartnya dapat kita lihat di sini, yaitu awalnya kita mulai, kemudian kita deklarasikan double-nya yaitu luas dan pi, sementara integernya yaitu r. Nah, untuk deskripsi inputnya kita buat di sini adalah pi sama dengan 3,14, r sama dengan 18. Lalu untuk prosesnya kita di sini menggunakan luas sama dengan pi kali r, ya. Untuk outputnya kita akan mencetak luas, kemudian selesai. Nah, untuk shortcode-nya sekarang kita coba lakukan praktek kembali ya, menggunakan Java Netbeans. Outputnya akan menjadi seperti ini, dimana luas lingkaran adalah 706,5. Sekarang kita coba demokan. Oke, di pertemuan 5 di sini kita coba buat kelas baru yaitu luas lingkaran ya. Lalu kita klik finish. Nah, public kelas luas lingkaran telah selesai kita buat. Kita coba membuat shortcode luas lingkaran. Ini kita hapus saja ya. Nah, ini tidak juga berpengaruh terhadap hasil dari program kita. Baik, selanjutnya kita lakukan public static void main. Lalu kita coba membuat deklarasinya. Pi r luas. Setelah kita membuat deklarasi variabel, kita coba membuat deskripsi ya. Nah, deskripsinya di sini kita akan mendeskripsikan untuk r-nya adalah sama dengan 15. Kemudian pi-nya adalah 3,14. Selanjutnya kita akan membuat rumus dari lingkaran, mana rumusnya tadi adalah luas sama dengan pi dikali r dikali r, atau pi dikali r pangkat 2. Oke, selanjutnya kita akan membuat hasil ya, mencetak
cetak output kita gunakan sintak system out. ln luas lingkaran sama dengan ya. Kemudian kita buat lagi di sini sistem luas. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan apakah hasilnya sama dengan yang di PowerPoint tadi ya. Kita coba running ya, klik kanan, lalu kita running. Oke, luas lingkaran ada 706,5 ya. Oke, luas lingkaran 706,5. Nah, berarti di program yang kita lakukan di sini telah sesuai dengan yang kita praktekkan. Selanjutnya kita akan masuk ke masalah tentang konversi tipe data. Oke, konversi tipe data. Konversi artinya merubah jenis ke jenis yang lain. Contoh konversi ke tipe integer ya. Cara satu yaitu integer parse in variable, integer parse in 1,2. Kemudian cara kedua adalah dengan integer value of 2,1. Kemudian cara ketiga adalah object to in. Kemudian cara keempat adalah integer variable integer 2,1. Untuk memahami tentang cara konversi ini, kita akan coba praktekkan di program Java selanjutnya, yaitu tentang mencari luas segitiga. Nah, kita akan coba membuat shortcode ini ke aplikasi kita yang selanjutnya, konversi ke tipe integer. Kalau kita lihat dari program ini, kita menggunakan cara yang kedua. Ini adalah integer value of ya. Jadi di sini ada double value of, mana di sini adalah untuk mengkonversi dari bilangan integer ke bilangan double. Untuk mempersingkat waktu, kita akan coba mengcopy-nya saja ya. Saya minimize terlebih dahulu ya. Saya kopikan di sini sampai ke body yang ini ya, yang sebelum paling bawah ya. Untuk mempersingkat waktu agar kita bisa dapat melihat hasilnya langsung ya. Kita buat dulu di sini pertemuan 5 new class, kemudian kita pilih Java class, kita buat di sini luas segitiga, kita enter ya. Nah, untuk mengkopinya kita taruh di sini ya, di bawah public class luas segitiga. Kita kopikan aja di sini. Nah, di sini kita menemukan ada instruksi. Nah, ini ya, ada instruksi seperti gambar bola lampu ya, bola lampu yang ada tanda serunya. Maksudnya di sini ada simbol yang belum bisa dibaca oleh program kita ya. Nah, di sini karena di sini kita menggunakan salah satu kelas ya, kelas scanner, makanya kita harus menggunakan salah satu library yang disediakan oleh Java, yaitu library class scanner. Penempatannya kita bisa taruh di bawah paket pertemuan ini ya. Jadi kita bisa buat di sini import Java titik util titik scanner, scan
Oke. Nah, tanda bola lampu yang memiliki tanda seru tadi telah hilang ya, berarti program ini telah bisa kita jalankan ya. Kita coba runningkan dengan cara klik kanan, run file. Oke, sini kita telah dapat melihat ya, kita disuruh di sini menginput ya, karena kita di sini memiliki shortcode untuk menginputkan alas system out print alas input alas system out print input alas, berarti kita diperintahkan untuk mengisi input ya. Alas sama dengan baca. Baca seperti notasi yang telah kita pelajari sebelumnya adalah untuk input. Kita bisa menggunakan get, bisa menggunakan read. Nah, next in ini adalah salah satu input yang disediakan oleh kelas scanner dengan tipe data integer. Nah, apabila dia tipe data boolean, berarti perintahnya adalah next boolean, dan apabila tipe data double, berarti next double yang disediakan oleh kelas scanner. Nah, sementara double value of ini adalah salah satu operasi data integer yang disimpan ke dalam tipe double yang telah dikonversi. Sekarang kita coba input alasnya, misalnya 20, kemudian kita input tingginya 35, maka hasilnya adalah 350. Nah, program menghitung luas segitiga telah selesai kita lakukan. Sekarang kita kembali ke materi. Nah, dengan berakhirnya perhitungan tentang luas segitiga tadi, berarti berakhir sudah pertemuan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya tentang operator dan sekuensi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.